Misteri Benteng Tahula Tidore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat JFTV? Semoga kita semua selalu sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benteng Tidore atau Benteng Tahula didirikan oleh Spanyol pada tahun 1607 sampai dengan 1615 saat Tidore dipimpin oleh Sultan Mole. Tahun 1707 Tidore diambil alih oleh Belanda dan benteng tersebut rencananya akan dihancurkan, tapi tidak diperbolehkan oleh Sultan Hamzah Fakhruddin dengan alasan akan ditempati pusat pemerintahan Kesultanan Tidore, sehingga sampai saat ini benteng tersebut masih berdiri kokoh. Tapi masih ada yang menyisakan tanya tentang sebuah kuburan yang ada di puncak benteng tersebut, karena pakar sejarah pun tidak bisa mengungkap hal tersebut. Oleh karena itu, saya akan mencoba mengungkapkan hal tersebut. Anda penasaran? Tapi sebelum itu, silakan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Para sahabat, sekarang saya tiba di Benteng Tidore. Tapi untuk mencapai Benteng Tidore kita naik tangga dulu. Ini tangganya cukup tinggi. Nah, ini kita naik terus saudara-saudara. Ini cukup terjalin dan tangganya. Oke, sekarang saya sudah nyampe ini di benteng benteng Tidore, namanya Tahula, Benteng Tahula. Nah, jadi indah sekali kalau dari sini. Oke, jadi ini ada beberapa bapak-bapak sama ibu yang memang sudah cukup umur, sudah menua, tapi nyampe ke atas. Betul-betul punya stamina yang bagus ini. Ini Pak Helmi juga, wah luar biasa ini, luar biasa dari Win Maliki ini. Ya sudah nyampe sini di Benteng Tahula. Jadi dulunya di sini tempat berjaga para prajurit yang ingin membuat Tidore aman. Jadi memantau pergerakan musuh dari sini. Para sahabat, di ketinggian ini memang cukup panas, akan tapi kepayahan kita, kegerahan kita terbayarkan dengan keindahan yang didapat di sini. Nah, memang indah sekali dari atas ini. Jadi itu kepulauan di sekitar Tidore. Jadi kita tidak tadi nyebrang dari Ternate, kita nyampe di Tidore dan mampir dulu di Benteng Tahula. Benteng Tahula. Ada gunung, ada laut. Gunungnya dua kan, gunungnya dua. Mas, di sini Benteng Tahula ini berpeta-peta. Ini di sana itu. Nah, itu kan ada, jadi Benteng Tahula ini bertingkat-tingkat. Ini saya sedang ada di puncaknya, sedangkan itu ada yang di bawah. Jadi ada beberapa orang di sana. Benteng Tahula ini. Jadi Benteng Tahula ini adalah tempat mengintai musuh. Jadi
manakala musuh datang dari sana, dari seberang laut, maka akan kelihatan di sini. Dan kemungkinan besar prajuritnya banyak menggunakan anak panah di dalam mempertahankan kerajaan Tidore ini. Oke, kita tetap explore di sini. Benteng Tahula di sini. Jadi, nah itu juga ada itu satu peta di sana. Peta di sana itu untuk apa, benteng juga di sana untuk mempertahankan kerajaan Tidore di sana. Juga ada bagian lain dari benteng ini. Nah, jadi memang benteng ini kelihatan sangat sederhana, memang cuma semacam batu ditumpuk gitu saja. Kemudian ukurannya, tingginya cuma tinggi temboknya ini cuma setengah meter, ya sekitar 80 meter saja. Ya. Jadi kalau Anda belum nyampe ke sini, kalau misalnya udah nyampe Tidore, jangan lupa berkunjung ke sini, karena kalau dari puncak benteng ini maka kelihatan akan sangat indah. Jadi kota Tidore akan kelihatan. Nah, itu kota Tidore di atas sekali. Nah, itu pulau-pulau yang lainnya juga di sana. Memang sangat indah kepulauan Maluku ini. Di sana juga banyak pulau. Kemudian dari benteng ini bisa kelihatan juga itu gunung yang disebut dengan gunung air. Kenapa itu disebut gunung air? Karena gunung itu pada tahun 80-an meletus, tapi yang keluar air. Tapi maksudnya air, kata orang di sini itu adalah lahar. Cuma lahar yang keluar. Lahar yang keluar, letusan bara apinya tidak ada. Jadi cuma lahar saja yang turun dari atas. Jadi kelihatan, kemudian disebut dengan gunung air. Oke, baik para sahabat, saya masih ada di benteng benteng Tahulo, dan ada yang menarik di sini. Ini ada semacam makam. Ini makam siapa? Enggak ada namanya, Pak. Jadi ada makam, ada kuburan di sini. Oke, baik, kita buat kotak dulu. Kira-kira siapa ini yang ada di dalam kuburan ini? Kita buat komunikasi dulu. Kira-kira siapa beliau? Ternyata kuburan ini sepertinya adalah merupakan panglima dari prajurit Tidore yang meninggal di sini kemudian dikuburkan. Dan setelah dideteksi lebih jauh, kayaknya agamanya adalah Islam. Kalau dilihat dari posisinya, itu posisi makam Muslim. Jadi beliau sepertinya dulunya berpakaian ala panglima gitu ya. Jadi ada menggunakan topi dari besi, kemudian juga menggunakan baju
besi, tapi masih ada sarung sepertinya dililitkan di pinggangnya itu. Kemudian beliau juga mempunyai pedang yang sangat indah. Jadi pedang itu sekitar 1,5 meter panjangnya, kemudian dan itu cukup besar, jadi 1,5 meter. Jadi agak aneh memang panjangnya itu. Kemudian di situ di pangkalnya itu berukir, kemudian ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah juga. Nah, itu memang agak aneh ini. Iya, oke. Nah, sahabat, memang ini masih dibikin, memang tidak dibuatkan pusara seperti saat ini sangat modern, tidak, tapi dibiarkan tetap seperti maupun tradisional. Saya pikir itu saja dulu. Terima kasih. Semoga arwah yang ada di dalam kuburan ini selalu diampuni oleh Allah dan dijadikan ahli surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.